Penerapan sumber belajar by design, yaitu Google Classroom pada materi bangun datar. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, dengan saya Mahisi Romatu Berubah dengan NPM 201500042. Perkenalkan, nama saya Rusernata Barustorus, NPM 201500038, kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Mita Simamura, NPM 2015-0039. Saya akan menyajikan materi dari jajar genjang dan trapesium. Perkenalkan, nama saya Ramdalida Pasaribu, NPM 2015-0040. Perkenalkan, nama saya Nora Windari Tonga, NPM 201500041. Di sini saya membahas bagian bangun datar, yaitu lingkaran. Apa itu sumber belajar by design? Jadi, sumber belajar by design atau sumber belajar yang dirancang merupakan sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Google Classroom sendiri merupakan platform gratis berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran antara pendidik dan murid. Melansir Google for Education, Classroom memungkinkan para guru untuk mengatur dan menilai progres murid-muridnya sambil tetap terhubung dimanapun juga. Materi yang kami bawa dalam penerapan sumber belajar ini yaitu bangun datar. Ciri-ciri bangun datar yang paling kita ketahui adalah berbentuk dua dimensi. Yang pertama ada persegi. Sifat-sifat persegi yaitu memiliki 4 sisi sama panjang. Sisinya yaitu P ke Q, Q ke R, R ke S, dan S ke P. Yang kedua yaitu memiliki 4 sudut dengan besar 90 derajat, yaitu sudut P, sudut Q, sudut S, dan sudut R, yang merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Rumus persegi yaitu luas, rumusnya sisi kali sisi atau S pangkat 2. Kemudian rumus untuk keliling yaitu 4 dikali S. Contoh soal, berapakah keliling dan luas persegi dengan panjang masing-masing sisinya 3 meter? Karena panjang sisinya adalah 3 meter, maka tiap sisinya memiliki sisi yang sama yaitu 3 meter juga. Untuk mencari keliling kita menggunakan rumus yaitu 4 dikali S, di mana 4 dikali sisinya 3 meter maka 12 meter. Untuk mencari luas menggunakan rumus sisi kali sisi yaitu 3 meter dikali 3 meter sama dengan 9 cm pangkat 2. Yang kedua yaitu persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang yang pertama yaitu memiliki 2 buah simetri putar. Apabila gambar persegi ini diputar, itu akan memiliki tempat yang sama, namun tidak sama ke bentuk yang semula. Yang kedua yaitu memiliki 2 buah simetri lipat. Jadi, ketika kita menarik sumbu lalu dilipat, itu akan memiliki sisi yang sama panjang. Kemudian, jika kita lipat dari sini ke sini, sudut ini akan bertemu. Yang ketiga yaitu terdiri dari 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. 2 sisi panjang yaitu KL dan NM, dan 2 sisi lebar yaitu KN dan LM. Yang keempat yaitu memiliki 4 sudut dengan besar 90 derajat. Memiliki rumus luas yaitu panjang kali lebar, dan keliling 2 dikali panjang ditambah lebar. Contoh soal yaitu, tentukan keliling dan luas persegi panjang yang mempunyai ukuran panjang 17 cm dan lebar 9 cm. Untuk mencari keliling kita menggunakan rumus 2 dikali P ditambah 2 dikali R, yaitu 2 dikali 17 cm ditambah 2 dikali 9 cm, sama dengan 34 cm. Untuk luas yaitu rumusnya panjang kali lebar yaitu 17 cm dikali 9 cm yaitu 153 cm pangkat 2. 3. Bangun datar segitiga. Sifat-sifat segitiga terdiri dari 3 sisi. Terdiri dari beberapa jenis bangun segitiga, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Yang pertama, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki 1 simetri putar dan 1 simetri lipat. Seperti digambar bahwa segitiga sama kaki memiliki 2 sisi yang sama. Yang kedua yaitu segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar dan 3 simetri lipat. Kemudian, segitiga sama sisi ini juga memiliki 3 sisi yang sama. Yang ketiga, segitiga siku-siku. Kenapa disebut dengan segitiga siku-siku? Karena terlihat di gambar bahwa sudutnya berbentuk siku-siku. Segitiga siku-siku tidak memiliki simetri lipat dan memiliki 1 simetri putar. Segitiga siku-siku juga memiliki besar sudut 90 derajat. Yang terakhir yaitu segitiga sembarang. Kenapa dinamakan sembarang? Karena bentuknya sembarang terlihat pada gambar. Segitiga sembarang juga tidak memiliki simetri lipat dan memiliki 1 simetri putar. Selanjutnya yaitu kita mengenal dengan rumus segitiga. Rumus segitiga yaitu luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Kemudian kelilingnya sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Baiklah,
Kita langsung saja untuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang alas 12 cm dan tinggi 8 cm. Berapakah luas segitiga tersebut? Ini segitiga siku-siku terlihat pada gambar. Panjang alasnya 12 cm dan tingginya 8 cm. Yang ditanyakan adalah luas. Sehingga rumus luas yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setelah itu kita masukkan angkanya. Setengah dikali 12 dikali 8. Dapatkan yaitu 48 cm persegi. 4. Jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang terdiri dari 2 pasang sisi jajar dan terdiri dari 4 sisi. Rumus-rumus jajar genjang yaitu luas sama dengan alas kali tinggi dan keliling sama dengan 2A tambah B. Seperti yang diketahui bahwa 2 pasang sisi jajar itu yaitu A dan B dan DC, yaitu yang bawah dan atas, yang memiliki 4 sisi yaitu AB, BC, dan CD. Itu luas jajar genjang yaitu dari titik D ke titik D, dan untuk kelilingnya itu adalah 2A tambah B, yang dimana dari titik A sampai ke titik B. Contoh soal, sebuah bidang berbentuk jajar genjang, garis alas bidang itu 8 meter dan tingginya 5 meter. Berapa luas bidang itu? Seperti kita lihat pada gambar bahwa alas itu sama dengan 8 meter dan tingginya 5 meter. Jadi luas sama dengan alas kali tinggi sama dengan 8 meter kali 5 meter sama dengan 40 meter persegi. Trapesium. Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian trapesium itu adalah segi 4 yang memiliki satu pasang sisi sejajar yang tidak sama panjang. Seperti yang kita lihat bahwa sifat-sifat trapesium itu adalah memiliki 4 sisi, juga jenis-jenisnya trapesium sembarang sama kaki siku-siku. Dan seperti kita lihat pada gambar bahwa sisi dari trapesium itu adalah AB, BC, CD, dan DA. Juga memiliki sisi jajar yaitu alas AB dan CD yang di atas. Nah, untuk mencari luas trapesium itu adalah sama dengan setengah B tambah D, dan keliling sama dengan A tambah B tambah C. Contoh soalnya, di garis sejajar sebuah trapesium masing-masing panjangnya 4 cm dan 6 cm, sedangkan tingginya 3 cm. Berapakah luasnya? Oke, luas sama dengan jumlah 2 garis sejajar kali setengah kali tinggi. Luas sama dengan 6 cm tambah 4 cm kali setengah kali 3 cm. Luas sama dengan 10 cm kali setengah kali 3 cm. Jadi, luasnya sama dengan 15 cm kuadrat. 7. Belah ketupat. Sifat-sifat belah ketupat memiliki 4 sisi sama panjang, yaitu sisi AD, DC, CB, dan AB. Terdiri dari 4 titik sudut. Yang pertama titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D. Memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Rumus-rumus belah ketupat. Yang pertama luas. Luas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1-nya itu AC, dan kali diagonal 2-nya itu DB per 2. Kelilingnya 4 dikali sisi. Contoh soal. Suatu belah ketupat memiliki panjang sisinya sebesar 3 ACM. Jika kelilingnya adalah 60 cm, tentukanlah nilai A. Ini gambarnya. Sisinya adalah 3 ACM. Kita masukkan rumus keliling. Keliling sama dengan 4 dikali sisi. Keliling sama dengan 60 cm sama dengan 4 dikali sisinya 3A. 60 cm sama dengan 4 kali 3, 12A. A sama dengan 60 per 12. A sama dengan 5 cm. Maka sisinya adalah 5 cm. 8. Layang-layang. Sifat-sifat layang-layang. Yang pertama, memiliki 1 simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Simetri lipatnya D ke B. Terdiri dari 4 sudut, sudut D, sudut C, sudut B, sudut A. Terdiri dari 2 diagonal berbeda yang tegak lurus. Yang pertama diagonal 1 DB, diagonal 2 CA. Rumus-rumusnya, luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2, kelilingnya 2 dikali S1 ditambah S2. Contoh soal. Sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal horizontal 12 cm atau D2 dan diagonal vertikal 20 cm atau D1. Berapakah luas layang-layang tersebut? Ini gambar layang-layangnya, masukkan yang diketahui. Kemudian luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Luas sama dengan setengah dikali 20 cm dikali 12 cm. Luas sama dengan 120 cm persegi. Bangun datar selanjutnya adalah lingkaran. Sifat-sifat lingkaran. 1. Memiliki putaran 360 derajat.
2. Memiliki satu titik pusat di tengah lingkaran. 3. Memiliki simetri putar dan lipat yang tak berhingga. Rumus-rumus lingkaran. Yang pertama, luas lingkaran. Luas sama dengan V dikali R kuadrat, di mana R adalah jari-jari. Kedua, keliling lingkaran. Keliling sama dengan 2V dikali R. Seperti pada gambar, ini merupakan gambar dari lingkaran, di mana P adalah titik pusat lingkaran, AB adalah diameter lingkaran, dan R adalah jari-jari lingkaran. Pada lingkaran, kita ketahui bahwa V adalah 22/7 atau 3,14. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Contoh soal, tentukan keliling dan luas lingkaran berdiameter 28 cm. Jawaban, seperti yang diketahui, diameternya sama dengan 28 cm. Yang pertama kita cari dulu keliling. Keliling lingkaran yaitu 2V dikali R atau V dikali D. Maka K sama dengan 22/7 dikali 28 cm karena diameternya adalah 28 cm. Sehingga K diperoleh 308 cm. Yang kedua, luas lingkaran. Luas lingkaran sama dengan V dikali R kuadrat atau V dikali jari-jari kuadrat. L sama dengan 22/7 dikali 14 cm dikali 14 cm. Sehingga diperoleh luas lingkaran sama dengan 2156 cm kuadrat.